Untuk lomba itu ada beberapa pilihan breeding ya, macam-macam ya, seperti contohnya inbred, linbred, crossbred ya. Setelah punya anak lagi baru dibalikin ke atas ke kakeknya. Kalau crossbreeding ya istilahnya beda darahan, kita jodohinnya itu darahnya memang beda-beda. Nah, kita jodohkan punya anak bisa langsung dimainkan di lomba. Si burung itu satu tetesan walaupun keturunannya bagus tetap aja ada hilangnya, seperti itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di GRT Channel. Nah, di sore hari ini seperti biasa teman-teman ya, saya mau berbagi lagi tentang pengalaman saya di merpati pos. Nah, kali ini saya akan membahas cara breeding merpati pos ya, atau cara menyilang-nyilangkan merpati pos untuk lomba. Jadi untuk lomba itu ada beberapa pilihan breeding ya, macam-macam ya, seperti contohnya inbred, linbred, crossbred ya. Yang saya tahu itu kalau inbred itu persilangan antara bapak sama anak ya, atau misalkan anak sama anak satu darahan, intinya seperti itu ya. Nah, kalau kalau crossing itu beda darahan sama sekali, bukan apa, bukan sedarah ya, itu crossing. Kalau linbred itu sedarah tapi udah kemasukan darah lain ya, istilahnya perbandingannya itu 70/30. Jadi yang 70-nya darahan aslinya, yang 30%-nya itu darahan luar gitu. Nah, itu disatukan. Kalau menurut saya itu namanya linbred teman ya. Contohnya misalkan pertama kita cross ya, beda darahan jantan dan betina, kita jodohkan nanti punya anak ya. Nah, punya anak kan dua tuh, jantan betina. Nah, misalkan jantannya dijodohin dulu sama betina lain, nah itu masih cross ya, darahan lain juga gitu. Nah, setelah punya anak lagi baru dibalikin ke atas ke kakeknya, misalkan ke kakeknya atau ke neneknya ya, itu masuknya jadi linbred ya. Jadi darahan si kakek lebih kuat atau darahannya si nenek lebih kuat, tergantung dibalikinnya kemana, ke darahan si nenek apa ke darahan si kakek ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau crossbreeding ya istilahnya beda darahan, kita jodohinnya itu darahnya memang beda-beda. Nah, kita jodohkan punya anak bisa langsung dimainkan di lomba. Linbred juga bisa teman-teman ya untuk lomba, tapi kalau inbred itu yang pernah saya coba, inbred itu kan sedarah ya, misalkan apa namanya, jantan betina ya, kita jodohkan beda darahan nanti punya anak. Nah, anak sama anak ini anak sama anak sama dibalikin ya, anak betina dijodohin sama bapaknya, itu masuknya ke inbred ya kalau menurut saya gitu, atau dibalikinnya ke ibunya. Jadi darahan si bapak bisa kuat, atau kalau dijodohkan ke darahan si ibunya, jadi si ibunya darahnya dari dipiikan itu lebih kuat teman-teman ya, seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya, nggak apa, nggak nggak salah menafsirkan lah teman-teman ya. Kalau misalkan saya salah, boleh teman-teman tulis di kolom komentar untuk membetulkan teman-teman ya, seperti itu. Nah, di tahap linbred ya, nah linbred ini teman-teman yang pernah saya coba, memang saya di lomba atau saya nyetak piikan itu saya kebanyakannya linbred teman-teman ya. Jadi nggak jauh gitu, karena memang saya punya burung jantan yang agak lumayan. Nah, kebanyakannya jantan ini yang darahan ini saya sebar di anaknya teman-teman ya. Jadinya nggak jauh-jauh banget gitu darahnya, gitu-gitu aja. Nah, ini untuk linbred ini teman-teman ya. Jadi di lomba dia memang bisa teman-teman dilombakan ya. Nah, cuman ada aja yang apa namanya, hilangnya ya. Contohnya saya punya dua yang kemarin lomba, yang belum lama ya, kemarin lomba, yang setetasan itu warna DC. Nah, dia itu eh,
satu tetesan, indukan sama, bapaknya sama, tapi dia yang satunya itu lemah teman-teman. Istilahnya lemah tuh fisiknya nggak bagus ya. Nah yang satunya yang bisa juara 3 di Madiun dan di Madura dia bisa juara berapa kemarin tuh, 5 apa 6 ya, ke 6 kalau nggak salah ya. Nah itu bagus teman-teman, tapi yang satunya dilepas di Madura dia nggak ada hilang ya, nggak balik, sampai sekarang nggak ada balik. Nah dari satu tetesan ini biasanya walaupun darahan bagus, nggak akan anaknya itu bagus semua teman-teman ya. Ada aja gitu apa namanya yang nggak bagusnya gitu atau hilangnya ya, contohnya yang saya bilang tadi. Jadi si burung itu satu tetesan walaupun keturunannya bagus tetap aja ada hilangnya, seperti itu teman-teman ya. Ini udah darahan menurut saya lumayan ya, apalagi yang darahannya asal-asalan, nggak tahu udah seperti apa nanti hasilnya ya. Nah gitu. Dan untuk inbred yang pernah saya coba ya, burung inbred itu apa namanya, anak kawin ke bapak atau anak jantan kawin ke ibu ya. Nah dibalikin gitu, dari satu pasang punya anak. Nah anaknya ini dibalikin entah ke bapaknya atau entah ke ibunya gitu. Nah yang pernah saya coba di lomba itu teman-teman ya, jadi kelemahan burung inbred itu ada yang fisiknya kuat dan ada yang homingnya lemah gitu. Contohnya seperti ini, saya pernah menguji tahun 2019 melepaskan burung inbred ya. Ya, jadi saya punya burung inbred itu jantan dua-duanya. Dia apa namanya, yang satu sampai Blora, yang satu sampai Situ Bondo teman-teman ya. Nah ini yang dua jantan ini alhamdulillahnya di homing dia bagus teman-teman ya. Jadi dia bisa pulang walaupun jaraknya lumayan lah kalau Situ Bondo ya. Kalau Blora kan dekat sekitar 450 kilo ya ke tempat saya. Nah itu dia pulang sih, bisa pulang teman-teman ya. Cuman dia si fisik ini dia hancur teman-teman, lemah ya. Jadi pulang itu si merpati pos itu badan habis, loyo, lesu lah gitu. Nah itu saya menyembuhkan burung sampai sehat kembali itu prosesnya itu betul-betul lama sekali teman-teman, sampai 3 bulan lamanya ya, baru si burung inbred ini bisa fit lagi gitu, sehat lagi. Nah semenjak itu nggak saya pernah gabur-gabur lagi, cuman ngawang di rumah aja. Nah si anak inbred ini yang saya apa namanya silang cross lagi gitu. Jadi dia begitu saya cross punya anak, dia anaknya itu lumayan teman-teman ya, suka ada aja prestasinya di lomba yang burung inbred ini gitu. Jadi si burung inbred saya jodohkan sama darahan lain, dia punya anak. Nah anaknya saya lombakan, ada aja teman-teman yang naik ya, dari beberapa ekor dia tetasin ada yang berhasil pulang di lomba anaknya gitu, atau ada yang anaknya berprestasi di lomba teman-teman ya, seperti itu. Nah apalagi untuk crossing ya, crossing itu beda darahan sama sekali, jantan betina itu beda darahannya, kita silang dan kita langsung bisa mainkan anakannya teman-teman ya. Nah untuk silangan ini kalau misalkan darah indukan si jantan atau si betinanya kita udah tahu bagus ya, nah biasanya hasil crossan ini nggak lama ya, biasanya ada aja yang bagusnya gitu piikannya. Dan ada juga burung yang beda apa namanya, beda darahan kita silang dan beberapa kali kita cetak anakannya itu sama sekali anaknya itu nggak jalan ya teman-teman. Maksudnya nggak jalan tuh, jadi anak-anaknya diikutkan lomba itu nggak ada yang berhasil meraih prestasi teman-teman. Nah kalau crossan seperti itu teman-teman, di kandang saya udah saya langsung rombak. Maksudnya rombak itu saya coba dipisahkan dan diganti pasangannya gitu. Nah biasanya di burung crossan ini kalau darahannya bagus dan begitu dia mendapat pasangan yang cocok, anaknya nanti akan berhasil di lomba gitu teman-teman. Ada ya salah satu piikan atau salah satu keturunannya bisa lolos di lomba dan meraih prestasi. Dan saya juga ini lagi mencoba ya. Nah contohnya yang ini, yang di bawah ini, yang pal sama bebek. Nah ini yang bebek yang saya tadi ceritakan, dia burung inbred bisa pulang di Situ Bondo. Cuman apa namanya,
dia di fisik dia lemah teman-teman ya, waktu pulang situ Bondo itu habis badannya. Dan untuk yang Val ini, yang Val ini dia lean teman-teman ya, lean crossing, emang beda darahan dia. Jadi eh, si ibunya ini sama bebek ini dia sama teman-teman ya, sama, tapi bapaknya yang beda gitu. Yang Val bapaknya beda, yang ini beda juga gitu. Jadi ini saya ketemukan, saya jodohkan ya. Jadi anaknya itu jadi lane breed teman-teman ya. Jadi darahan dari si ibunya dia kuat teman-teman ya. Nah kita tengok nanti hasilnya di lomba seperti apa. Apakah dia meraih prestasi ataukah dia akan hilang ya di jalan, atau hilang dimakan predator atau ketangkap orang, pokoknya nggak tahu lah, pokoknya burung itu nggak balik aja hilang gitu. Nah kita akan coba nanti hasilin breed burung ini ya. Ini tetesan pertama, nanti saya coba tetesan lagi yang kedua, dan nanti kita lombakan burungnya untuk tahun depan. Nah kita pengen tahu nih ada prestasinya nggak burung hasil silangan ini ya. Nah biasanya kalau di atasnya ini darahan bagus teman-teman ya. Jadi beberapa kali dia punya anak, biasanya itu salah satu anaknya ada yang bagusnya gitu. Cuman yang nggak bagus semua gitu teman-teman ya. Kayak yang tadi saya bilang, yang JK pun sama, dia apa namanya, ibu bapaknya lumayan lah bagus di lomba. Cuman ya gitu. Jadi satu tetesan yang bagusnya satu, yang jeleknya satu, seperti itu teman-teman ya. Tapi apa namanya, tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang dari bapak, anak, cucu, dia burung ada yang berprestasi semua teman-teman ya gitu. Nah kemungkinan itu apa namanya, kopelan atau jodohannya itu pas banget teman-teman ya. Jadi udah klop, begitu dia punya anak dilombain berhasil, dianakin lagi berhasil lagi gitu. Terus si anak ini dijodohkan lagi jadi cucunya berhasil lagi di lomba. Nah ada burung seperti itu teman-teman ya. Cuman untuk apa namanya, untuk mungkin dari puluhan kandang satu atau dua kandang ya yang punya burung-burung seperti itu gitu. Kalau punya burung-burung seperti itu berarti burung udah apa namanya ya, indukan top banget lah teman-teman ya, udah nggak usah digonta-ganti lagi, itu udah pasangan yang cocok sekali ya. Jadi dia kalau setiap mengeluarkan pilihan atau dia mencetak pilihan, anaknya itu akan bagus terus di lomba. Nah itu ada burung seperti itu teman-teman, tapi di kandang saya belum pernah nemuin burung yang seperti itu. Kebanyakannya dari beberapa tetesan atau dua tetesan ya, dari 4 ekor kan, dua tetesan tuh punya 4 ekor ikan. Nah itu yang berhasilnya itu 50-50 teman-teman. Kadang ada yang 1 ekor berhasil, yang tiganya malah enggak gitu, malah ada yang hilang 1 ekor atau 2 ekor, yang satunya pulangnya telat terus teman-teman ya, atau burungnya nginap gitu sampai 3 hari seminggu baru balik gitu, ada yang seperti itu. Dan yang bagusnya juga ada gitu teman-teman ya. Jadi seni di burung pos itu ya seperti itulah teman-teman ya. Jadi apa namanya ya, untuk para pemula yang mau belajar di merpati pos ya, intinya harus benar-benar sabar ya kalau main di burung merpati pos gitu. Jadi nggak bisa kita langsung main. Begitu kita menjodohkan, tunggu usia burung udah cukup dewasa atau cukup remaja baru bisa dilombakan ya. Nggak kayak burung tinggian. Kalau burung tinggian kan kita beli bisa langsung dimainkan, kalau burung pos tidak teman-teman ya, tidak seperti itu. Jadi harus pomah dulu di kandang, dirawat dulu dengan baik, dilatih untuk jarak-jarak tertentu, dilatih nanti dilombakan. Seperti itu teman-teman ya. Nah mudah-mudahan video saya bermanfaat ya untuk para pemula. Kalau senior saya yakin wah udah pada top-top lah, kalau senior merpati pos ya udah pada tahu, apalagi untuk cara ngebreeding, cara perawatan. Kalau saya hanya belajar saja, kita sama-sama belajar. Saya pun main burung belum lama ya, nggak mau istilahnya menggurui lah, atau melebihi senior-senior ya yang udah lama main gitu. Saya intinya hanya berbagi pengalaman saja ya, mudah-mudahan teman-teman yang baru-baru main bisa mempraktekannya cara-cara saya,
dan mudah-mudahan burungnya bisa berhasil nanti di lomba ya teman-teman ya. Biar pemain baru tetap semangat main burungnya dan burungnya berprestasi gitu. Jadi walaupun pemain baru 1 tahun atau 2 tahun udah meraih prestasi kan cukup oke atau bagus juga ya teman-teman ya, dibanding yang main udah lama sekali tapi nggak pernah nggak pernah berprestasi ya, gimana ya, bingung juga gitu perawatannya gimana atau kualitas burungnya kurang bagus gitu. Nah di burung pos itu ya seperti itulah teman-teman ya. Jadi intinya ya sabar aja dan kita pelajari karakter burung di kandang kita masing-masing, merawatnya juga harus telaten. Intinya sih sabar dan telaten, mungkin tekun ya gitu, jangan bosan gitu teman-teman. Insya Allah nanti hasilnya pun akan ketemu atau hasilnya kita dapat nanti ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.